Shalom, selamat pagi. Bacaan Amsal pagi hari ini terambil dari pasal 31 berbunyi demikian. Inilah perkataan Lemuel, Raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Apa yang akan kukatakan, anakku, anak kandungku, anak nasarku? Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum, ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya, dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera. Jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Kembali pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau menghampiri Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini. Sebelumnya saya juga rindu menyapa Bapak Ibu Saudara yang bergabung melalui YouTube. Shalom. Biarlah kiranya damai sejahtera Allah boleh menyertai Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Baik Bapak Ibu Saudara, segera kita akan mulai doa pagi kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kita mau tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami
kami percaya itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami mau mengucapkan rasa syukur kami Tuhan. Kami mau membawa hati kami Tuhan, untuk kami mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menghampiri Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Kami mau buka hati kami lebar-lebar Tuhan, biarlah Engkau datang dan bertahta di atas puji-pujian setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, katakan tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari Bapak Ibu, lebih sungguh lagi sama-sama kita pujikan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, katakan tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Dengan segenap hati sama-sama kita katakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, katakan karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya. Kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ku cinta
sangat baik Tuhan, dan kuasa-Mu terlebih besar dari semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita naikkan pujian, kuasa-Mu terlebih besar, dan Engkau-lah yang terlebih besar dari semuanya Tuhan. Hanya Engkau yang kami percaya. Terima kasih Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar dari semuanya. Hanya Kau Tuhan penolongku. Amin. Haleluya. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih
terlebih besar. Benar Tuhan terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Sekali lagi katakan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Janji-Mu ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Haleluya. Kami punya Tuhan yang besar. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita ulangi pujian dari awal Bapak Ibu. Haleluya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji
Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Ini semua oleh anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian kami menjadikan dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, Kau memberkati untuk Nanda dan Pak Aris, Richard yang telah membawa kami dalam puji-pujian dan penyembahan. Engkau memberkati kehidupan mereka, keluarga mereka, pekerjaan dan pelayanan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan, Kau urapi Ibu Agnes yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini berasal dari Engkau. Ini merupakan isi hati-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami semua Tuhan. Engkau memberkati kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu. Suci kuduskan kami, pendengaran, hati kami, supaya firman-Mu tertanam di hati, di tanah yang subur Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau jauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu, kuasa mungkin roh ngantuk Tuhan, tidak bisa berkonsentrasi Tuhan. Kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan bersungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Elida. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada. Selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di Australia maupun yang ada di Amerika. Shalom semuanya, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya berdoa, berharap setiap saudara yang rajin di dalam ibadah doa pagi membangunkan fajar, diberi kesehatan, penyertaan, kekuatan, keberhasilan daripada Tuhan. Saya juga mengucapkan selamat datang jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung dalam doa pagi ini, baik via Zoom maupun via YouTube. Bapak Ibu Saudara, saya akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan. 2 hari yang lalu saya menyampaikan berkat di balik ujian. Nah, Saudara, kita akan kembali membaca ayat emasnya di dalam Amsal pasal 17 ayat yang ketiga. Stephen boleh tampilkan Amsal 17 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ya, coba Stephen boleh tampilkan lagi ya gambarnya yang lalu, bagaimana kui atau yang disebut satu wadah ya, yang terbuat dari bejana tanah liat, yang dipakai untuk boleh melebur perak ataupun melebur emas ya, di dalam perapian yang menyala-nyala. Gambarnya masih ada Stephen? Supaya bisa ada bayangan ya, atau mungkin udah keselip nih ya gambarnya ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bagaimana satu bejana yang sepertinya sangat rapuh sekali ya. Coba kalau saudara besi dibanting gitu kan nggak hancur. Tapi coba bejana tanah liat dibanting, wah ya hancur. Tapi heran sekali, di satu sisi bejana tanah liat ini rapuh saudara ya, tapi ketika kena api, wah dia bisa kuat. Nah, itu sebetulnya menggambarkan kita. Bukankah firman Tuhan berkata, Paulus berkata, kita adalah seperti bejana tanah liat yang dibentuk oleh Sang Pencipta sesuai dengan keinginannya. Dan terlebih saudara, bukan hanya dibentuk, tetapi ketika dimurnikan, ketika diuji, sungguh-sungguh Tuhan memberikan kepada kita kekuatan sehingga dapat muncul seperti emas murni atau seperti perak yang dimurnikan katanya 7 kali lipat. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara, ketika perak atau emas itu dimurnikan, maka sang penjunan kita itu tidak berlalu, dialah yang memegang. Ya, jadi jangan khawatir Saudara, dia paling tahu kapan Saudara pemurnian atau
ujian itu sungguh-sungguh sudah selesai. Dialah yang benar-benar memperhatikan, dia yang mengawasinya, dia yang memastikan betul-betul sampai emas itu bisa benar-benar siap dibentuk. Sudah mungkin bertanya sampai kapan ya pemurnian atau pengujian ini dilakukan. Saudara, ketika sang pemurni perak atau emas ini melakukan semua, dia yang memegang kendali, maka ketika emas atau perak itu menjadi satu cairan dan wajah ya daripada orang yang melakukan pemurnian atau pengujian ini tercetak ada, sudah dia bisa lihat itu di dalam cairan emasnya, itulah sudah selesai. Sampai kapan saudara kita akan dimurnikan, diuji? Sampai wajah sang pencipta, sang penjunan kita boleh nyata atas hidup kita. Itu sebabnya jawabannya adalah, saudara, selama kita masih ada di atas muka bumi ini, maka sang penjunan, sang pemurni, sang penguji Tuhan kita, Yesus Kristus, terus akan melakukan ujian demi ujian dalam kehidupan kita. Nah, kemarin saudara kita sudah membahas dua tokoh ya di dalam perjanjian lama, yaitu Ayub, saudara, diuji untuk diberkati 2 kali lipat. Saya tidak mengulang ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang belum dengar atau ingin dengar lagi, bisa lihat di YouTube. Dan yang kedua adalah seorang yang bernama Abraham, diuji untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, hari ini berkat di balik ujian yang kedua, saya akan membahas, saudara, satu orang di dalam perjanjian baru. Kira-kira siapa, saudara, ya yang melewati ujian dalam perjanjian baru? Saudara boleh chat, ya, bisa mencatatnya di dalam chat room. Siapa, saudara? Seorang yang mengalami ujian, saudara-saudara sekalian, dan ujian itu diberikan langsung oleh Yesus. Ada saudara mau menulis di chat room? Paulus. Wah, luar biasa ya. Tapi oke, saya kasih clue-nya. Nah, ini adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus. Nah, kalau Paulus tidak termasuk dari salah satu 12 murid Yesus. Ya, Bu Dewi ya. Terima kasih. Petrus. Betul, saudara. Kita akan membahas seorang yang bernama Petrus. Ini pinter-pinter ya, ikut doa pagi, terima kebenaran firman, pengajaran, lama-lama bisa sharing firman. Ya. Nah, saudara, kita melihat di bagian yang ketiga ini, diuji untuk menjadi penjala manusia. Jadi, saudara sekalian, kita bisa melihat tujuan akhir. Tuhan menguji kita bukan semata-mata hanya untuk supaya kita diberkati. Saudara lihat ya, contoh-contoh yang saya berikan mulai dari Ayub, dia diuji untuk dia diberkati 2 kali lipat. Untuk siapa berkat itu? Untuk Ayub dan keluarganya, dan dikatakan dia masih hidup sampai 140 tahun. Tetapi juga pasti itu menjadi kesaksian buat orang-orang di sekelilingnya. Bagaimana ketika Ayub tahan uji, betul-betul ternyata Tuhan mengembalikan semua berkat-berkat yang juga berasal dari Tuhan, dikembalikan 2 kali lipat. Nah, itu saudara ya. Tetapi ketika kita membaca dalam kehidupan Abraham, ketika dia sungguh bisa melewati ujian dan lulus, bukan saja dikatakan dia diberkati berlimpah-limpah seperti pasir di pantai, seperti bintang di langit, tetapi dikatakan oleh mulah dan oleh keturunan Abraham lah semua bangsa diberkati. Nah, hari ini juga kita akan lihat ya apa yang dialami oleh Simon Petrus. Mari kita membaca, saudara, bagian pertama di dalam Lukas pasal yang kelima, ayat 1 dan ayat yang kedua. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Kita akan membaca ya ayat-ayat ini secara bertahap. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ayat 2,
ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Jadi saudara, kita melihat ya di bagian yang pertama, bagaimana Tuhan memakai ujian untuk menyatakan satu tujuan yang sangat ilahi untuk menjadikan saudara orang yang dipilihnya ini menjadi penjala manusia. Nah, saudara sekalian, di bagian yang pertama saya mencatat bagaimana Tuhan itu memperhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang susah, orang-orang yang sedang bangkrut, ya, lagi nggak punya duit, orang-orang yang sedang kesesakan, orang-orang yang sedang sedih, orang-orang yang sedang kecewa. Sudah dikatakan pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Danau Genesaret sama dengan Danau Galilea, Danau Tiberias. Saudara pergi ke Israel, hanya ada satu danau yang sangat besar. Saudara nggak pernah mengalami kekeringan, ya, walaupun tidak turun hujan, bisa bertahun-tahun di Israel tidak turun hujan, tapi Danau Galilea ini selalu siap menyediakan saudara air bagi bangsa Israel. Bukankah ini satu gambaran penyertaan Tuhan yang luar biasa, ya? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di danau inilah Tuhan Yesus dikatakan dikerumuni oleh orang banyak. Sangat banyak, ya, bisa ratusan, bahkan bisa lebih. Saudara, bagaimana ketika seorang hamba Tuhan, seorang pemberita firman Tuhan, seorang penginjil ataupun seorang pengajar, ketika saudara dia diikuti atau diharapkan untuk boleh menyampaikan berita firman Tuhan. Tambah banyak orang yang mendengarkannya, mengikutinya, pasti tambah ada satu sukacita. Saudara-saudara sekalian, tetapi tidak demikian dengan Yesus. Yesus tidak hanya memperhatikan orang banyak. Jika Bapak Ibu Saudara sebagai pemberita firman Tuhan, saudara melihat ada kerumunan orang yang sangat banyak. Mungkin jika melihat ada orang yang susah, saudara-saudara sekalian udah nggak diperhatikan lah, pokoknya orang banyak dulu dilayani. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus, di tengah kerumunan orang banyak, ia melihat 2 perahu di tepi pantai, di mana saudara dikatakan nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Tanpa ada ikan, tidak membawa hasil, 2 perahu di tepi pantai dengan nelayan-nelayan yang ada, saudara, di tepi pantai itu. Tuhan memperhatikan orang-orang lemah. Bapak Ibu Saudara, sangat berbeda dengan manusia. Firman Tuhan sendiri mengingatkan kepada kita, jika Anda sedang susah nih, apalagi nggak punya uang, katanya jangan datang kepada saudaramu. Dia akan menolak kita dengan berbagai macam alasan. Itu adalah satu kenyataan. Bukan hanya ketika saudara sedang susah tidak punya uang, tapi mungkin ketika saudara sedang kena masalah, kena kasus dan sebagainya. Saudara mendatangi rumah saudara, waduh, saudara sendiri atau keluarga sendiri bahkannya belum tentu, saya berkata ya bukan pasti, belum tentu mereka menerimanya dengan sukacita. Mungkin awal-awal saudara diterima lah ya, tetapi ketika dilihat masalahnya berat, waduh, mungkin saudara kali berikutnya saudara tidak akan disambut ya dengan tangan terbuka. Nah, itulah manusia. Manusia bisa menolak kita, bisa berubah, bisa meninggalkan kita, saudara bisa tidak memperhatikan kita. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa Dia dekat kepada orang-orang yang remuk hatinya, orang-orang yang hancur hatinya. Bapak Ibu Saudara, nama Tuhan adalah menara yang sangat kuat. Kesanalah orang benar berlari-lari dan mendapatkan pertolongan. Nah, sekarang kita melihat saudara dari bagian yang pertama ketika Tuhan memperhatikan orang-orang yang lemah, yaitu
orang yang memiliki profesi sederhana sebagai nelayan yang hidupnya sangat tergantung dengan keadaan. Jadi saudara, kalau ya mungkin orang dunia berkata sedang sial ini. Orang Chinese mungkin berkata, waduh sedang tidak hoki ini. Ya udah, bisa nggak dapat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, apa betul kehidupan kita sangat tergantung keadaan. Di satu sisi, untuk para nelayan, untuk para petani, saudara-saudara sekalian, betul seperti keadaan ini sangat mempengaruhi. Betapa kita sudah melihat buktinya. Ketika pandemi datang menghantam saudara 2 tahun lebih ya, 3 tahun, gitu banyak orang-orang yang juga terpuruk, saudara, pekerjaannya maupun usahanya. Ya, keadaan memang betul-betul bisa mempengaruhi kehidupan seseorang. Tetapi Bapak Ibu, itu sebabnya Yesus ada di tengah-tengah segala keadaan. Yesus ada di tengah segala musim kehidupan kita. Sekarang mari kita melihat di bagian yang kedua, kita membaca di ayat yang ketiga dari Lukas pasal yang kelima. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh Simon supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Jadi saudara perhatikan ya, ada kerumunan orang banyak, betul-betul seperti Yesus tidak perhatikan mereka dulu nih. Yesus prioritas fokus. Dikatakan sudah dia naik ke dalam salah satu perahu Simon, dia duduk di situ, padahal jala sambil dibersihkan, Yesus mungkin memperhatikan, melihat Simon dan teman-temannya sedang bersihkan jala, mungkin ketenggengan ya, bingung, siapa ini kok naik di perahuku ya, kira-kira begitu Simon. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, Yesus tidak menyapa, gimana kabarnya, apakah kalian sedang dalam keadaan susah? Orang kalau sudah dalam keadaan susah nggak usah ditanya lah, sudah kelihatan ya, bagaimana perahunya kosong ini, jalannya tidak ada ikan. Tetapi bukannya Yesus memberikan satu penghiburan, memberikan satu semangat, tetapi dikatakan menyuruh Simon supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Jadi saudara-saudara sekalian, inilah bagian yang kedua. Tuhan menguji orang yang sedang kesusahan. Jadi saudara, kalau tadi di bagian yang pertama, Tuhan itu memperhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang susah Tuhan perhatikan. Tapi sebelum Tuhan itu menolong, memberkati, saudara, bagian yang kedua kita harus melihat inilah cara Tuhan. Tuhan menguji orang yang sedang kesusahan. Saudara-saudara sekalian, dikatakan Tuhan duduk, Tuhan menyuruh Simon ini untuk membawa perahunya itu sedikit agak jauh, meminjam perahu Simon ini. Disinilah saudara, ketika Yesus menyuruh atau ingin meminjam perahu Simon, Simon bisa memberikan satu reaksi yang berbeda. Saudara, dia bisa berkata, oh maaf, nomor satu saya tidak kenal siapa Anda. Ya memang itu betul-betul tidak kenal saudara ya, pertemuan yang pertama. Saya tidak kenal siapa Anda. Nomor dua, tidakkah Anda lihat, saya ini semalam-malaman sudah mencari ikan, udah capek sekali ini. Lebih capek lagi karena tidak ada seekor ikan pun yang kami hasilkan. Saudara, kalau saudara kerja capek, lalu kemudian sampai lembur-lembur, tapi menghasilkan, waduh, capeknya hilang kan. Tapi kalau sudah capek, nggak ada hasil lagi, wah, saudara mungkin seperti orang yang desperate ya, orang yang kayaknya, waduh, apalagi dimintai tolong, udah nggak punya apa-apa ini. Tetapi hari ini kita belajar, Bapak Ibu Saudara. Bukankah seperti yang dikatakan Ayub ya, dikatakan bahwa engkau mendatangi aku setiap pagi dan engkau menguji aku setiap saat. Jadi Bapak Ibu ingat baik-baik, ketika Anda sedang mengalami kesusahan,
Tuhan sangat ingin menolong dan memberkati saudara. Tetapi seringkali cara yang dipakainya melalui ujian. Apakah ketika saudara sedang susah, ada orang yang membutuhkan pertolongan, saudara dimintai pertolongan, apakah dalam bentuk tenaga, apakah dalam bentuk waktu, atau mungkin dalam bentuk perhatian, atau dalam bentuk uang. Ya, sudah mungkin orang itu berkata, aduh saya udah 3 hari nggak makan ini, kamu bisa kasih saya makanan nggak ya? Kamu bisa tolong saya apa nggak ya? Nah, sudah itu juga satu bentuk ujian, padahal saudara mungkin berkata, saya sendiri ini lagi susah. Atau saudara lagi terkena satu persoalan yang betul-betul menekan dan menindih hidup saudara. Dalam keadaan saudara begitu susah, belum ada jalan keluar, ada orang yang curhat, lalu minta didoakan. Saudara bagaimana? Apakah saudara menolak dan berkata, sorry ya, saya sendiri sedang sangat susah. Saya tidak mungkin bisa menolong Anda. Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau itu terjadi dalam hidup saudara, biarlah kita boleh melihat itu sebagai satu ujian dari Tuhan. Untuk kita boleh lulus dalam ujian itu. Nah, sekarang kita melihat sudah di bagian yang ketiga, kita membaca ayat 4 dan ayat 5 dari Lukas pasal 5 ini. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Bapak Ibu, jika kita sudah mengetahui, sudah merasakan bahwa Tuhan sedang menguji kita di tengah kesusahan, mari kita masuk kepada langkah yang ketiga, yaitu saudara, Tuhan memberi perintah untuk ditaati, bukan untuk dilanggar, bukan untuk diabaikan, tetapi Tuhan memberi perintah untuk ditaati sekalipun perintah itu mungkin tidak masuk di akal. Jadi saudara dikatakan di atas perahu itulah berarti berada Tuhan Yesus bersama Simon kan, Simon yang membawakan. Jadi Simon di situ nggak bisa kemana-mana, dia terpaksa mendengar pengajaran Yesus. Yesus sekarang memperhatikan orang banyak, dia berkhotbah saudara dari perahu, suaranya terbawa oleh angin sehingga didengar oleh kerumunan orang banyak. Saudara kalau pergi ke Israel, saudara pasti akan dibawa ke tepi danau Galilea, danau Tiberias, di mana di situ juga Tuhan memilih tempat saudara ada khotbah ya di atas bukit. Nah, khotbah di daerah situ saudara bagaimana sampai ribuan orang bisa mendengar khotbah Yesus. Wow, nggak pakai sound system lu ya, zaman dulu belum ada sound system. Tetapi itu adalah satu tempat yang secara geografis memang betul-betul sangat ideal sekali. Ketika seseorang berbicara, suaranya itu bisa kedengeran, sudah dibawa oleh angin sangat jelas sekali. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa ya? Nah, nanti sudah akan bisa melihat tempatnya dan akan dijelaskan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa Yesus setelah berbicara kepada orang banyak, Simon termasuk Simon Petrus juga mendengar khotbah dan pengajaran Yesus, pasti dalam hati berkata, waduh, ternyata ini bukan orang biasa ini. Perkataan dan pengajarannya benar-benar menyentuh hati, ada sesuatu ini. Siapa orang ini kira-kira begitu ya? Kalau saudara lihat bagaimana Simon mengenal yang pertama setelah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus, dia memandang Yesus sebagai guru. Ketika kemudian Yesus selesai menyampaikan firman, lalu kemudian Yesus memberikan perintah kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam. Maksudnya bawa perahu itu lebih dalam lagi.
tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Ini adalah perintah-perintah yang tidak masuk akal. Itu langsung sudah disanggah oleh Simon Petrus, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Sepanjang malam menunjukkan saudara satu waktu yang paling ideal, paling tepat untuk seseorang mencari ikan. Itu sebabnya nelayan-nelayan berkorban sedemikian rupa, meninggalkan keluarganya, meninggalkan saudara kenyamanan, bisa tidur nyenyak. Nelayan dan juga gembala ya, seringkali mengorbankan saudara waktu tidur mereka. Jika gembala dia harus berjaga-jaga menjaga kawanan domba. Jangan sampai pada waktu malam ini diserang oleh singa atau beruang yang akan memakan. Demikian juga nelayan sudah bekerja pada malam. Tapi Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan oleh Simon Petrus, karena engkau yang mengatakannya, karena engkau yang menyuruhnya, ya aku pergi juga menebarkan jala. Bapak Ibu, jika kita membaca firman Tuhan, ada perintah-perintah yang sepertinya tidak masuk di akal. Seperti Tuhan memberikan perintah kepada Ayub, sebelum memberkati 2 kali lipat, kamu harus mendoakan dulu sahabat-sahabatmu yang melukai, menyakiti, sudah menghakimi yang luar biasa. Doakan dulu. Sebelum didoakan pasti harus melepaskan pengampunan dulu. Bagaimana saudara bisa mendoakan, memberkati seseorang sebelum saudara benar-benar menerima dan mengampuni orang itu? Ini sepertinya adalah satu perintah yang tidak masuk di akal. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan memberikan perintah, sekali lagi bukan untuk diperdebatkan, perintah itu hanya untuk ditaati. Sama seperti ketika pada suatu hari, seorang yang pandai, seorang yang dikenal dengan kecerdikan, dengan hikmat-hikmatnya, dipanggil oleh Raja Perancis. Wah, bicara, senang sekali Raja Perancis bicara dengan orang ini ya, karena orang ini bisa menjawab banyak teka-teki, banyak menjawab pertanyaan. Lalu setelah sekian lama minum teh sama-sama, lalu Raja berkata, besok kamu datang kembali ya, maukah kamu datang kembali? Orang itu diam aja, sudah. Lalu kemudian pulang. Besoknya kembali, saudara sekalian, orang itu datang. Dan Raja Prancis kaget. Loh, Anda kok datang kemarin, waktu saya meminta Anda datang, Anda kok diam aja? Tidak menjawab, bisa atau tidak? Lalu saudara orang pandai itu berkata, Tuanku Raja, perintah Raja bukan untuk ditolak. Tetapi perintah Raja hanya untuk ditaati. Perintah Raja bukan untuk ditawar. Saudara ya, oh kalau besok gimana, kalau jangan besok, lusa bagaimana, saya nggak bisa, nggak ada. Jadi saudara orang berhikmat itu berkata, perintah Raja hanya satu, hanya untuk ditaati. Wow, luar biasa. Seandainya setiap saudara memiliki satu hati yang sama sesuai dengan penasehat ini, dengan orang yang berhikmat ini, bahwa perintah yang diberikan di dalam Alkitab hanya satu. Bukan untuk ditawar, bukan untuk ditolak apalagi, hanya satu. Untuk ditaati. Simon melihat Yesus setelah mendengar firman sebagai seorang guru yang mengajar. Dan ketika dia menaati perintah yang tidak masuk akal itu, saudara, firman Tuhan berkata, ayat 6, ketika mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, bahkan jalannya mulai koyak. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jika Tuhan sudah buka pintu berkat, tidak ada yang bisa menutup. Tetapi jika Tuhan masih izinkan pintu itu tertutup, seorang pun juga tidak akan bisa membukanya. Hari ini mari saudara fokus arah kehidupan kita kepada sumber berkat, itu kepada Yesus Kristus. Yesaya 40 ayat 31 firman Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dialah yang akan diberikan kekuatan yang baru. Menanti-nantikan, bukan menanti-nantikan jawaban doa. Duh kok nggak dijawab-jawab ya?
Aduh gimana sih, kok lama banget, itu bisa membuat kita tawar, bisa membuat kita marah, bisa membuat kita capek, kecewa, dan sebagainya. Tapi mari kita menanti-nantikan Tuhan. Jika penantian kita adalah kepada pribadi, sang pribadi yang sudah menebus hidup kita, sekali-kali kita tidak akan dikecewakan. Jika dia sudah membuka pintunya, maka berkatnya akan dicurahkan, bukan separuh-separuh, tidak tes-tes, sudah ya. Bukan 1, 2, 3 ekor, waduh begitu banyak, sejumlah besar ikan, sehingga dikatakan jalan mereka mulai koyak. Sekarang kita melihat, saudara, kita baca ayat yang ke-7 ya, dari Lukas pasal yang ke-5. Lalu mereka, yaitu teman-temannya Simon Petrus, memberi mereka Simon, nah, mungkin sekali sudah ya, ada orang lagi satu di dalam perahu itu. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Soalnya di bagian yang keempat, kita belajar bagaimana Tuhan memberi berkat, bukan untuk dihabisi diri kita sendiri. Tuhan memberi berkat untuk dibagi. Sekali lagi, saudara, Tuhan memberi berkat untuk dibagi. Saudara, berkat bukan cuma uang lu ya. Kalau saudara dapat berkat firman Tuhan, sudah untuk dibagi. Makanya kalau saudara diminta bersaksi, jangan bilang begini, aduh saya nggak bisa loh. Saudara udah terima begitu banyak berkat cuma untuk diri sendiri. Tuhan mau dibagi, di-sharingkan. Saudara sudah diberkati lewat doa pagi ini, saudara bisa men-sharingkan. Melalui YouTube ini gampang sekali, nggak usah bayar kan, tinggal share aja. Saudara berdoa, siapa ya yang sangat membutuhkan firman ini, saudara bagikan. Saudara-saudara sekalian, apa yang kita bisa lakukan ketika kita sudah menerima berkat pertolongan Tuhan, kesembuhan, pemulihan, dari pekerjaan saudara yang sangat terpuruk, secara keuangan. Tuhan mau berkat itu bukan hanya untuk diri sendiri. Saudara bayangkan jika Simon dan temannya, saudara dia benar-benar alami euforia. Waduh, luar biasa ini ikannya berlimpah-limpah berkatnya. Dan dia nggak mau bagi. Jala yang mulai koyak itu betul-betul akan koyak. Dan ikannya akan masuk kembali ke dalam danau. Saudara, seringkali kita mendengar ada orang yang sudah diberkati luar biasa. Tapi saudara dia pegang semuanya hanya untuk dirinya. Dia nggak mau mengembalikan persepuluhan. Dia tidak mau menabur benih. Dia hanya mau menyimpannya untuk diri sendiri, untuk kesenangan diri sendiri. Hanya untuk ditabung, ditimbun untuk diri sendiri. Bapak Ibu, jika itu engkau lakukan, jangan salahkan Tuhan atau siapapun jika berkat itu akan lenyap kembali. Seperti jala yang mulai koyak, benar-benar koyak, dan tidak akan ada tersisa sedikit pun. Sekarang kita melihat bagian yang terakhir. Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Ketika Simon Petrus melihat hal ini, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, perhatikan ya, sudah menyebutnya, udah bukan guru lagi, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Bagian terakhir, saudara, bagian yang kelima. Tuhan memberikan mujizat untuk meneguhkan panggilan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menerima mujizat Tuhan, kita masuk kepada satu sukacita. Oh, puji Tuhan, Tuhan hidup. Tuhan sudah menyembuhkan saya, jantung saya diberikan yang baru. Tuhan sudah selamatkan saya, operasi berjalan lancar. Tuhan, terima kasih Tuhan. Rumah tangga anak saya dipulihkan.
rumah tangga saya dipulihkan. Tuhan, terima kasih, benar-benar Tuhan buka jalan sampai saya bisa dapat pekerjaan. Benar-benar Tuhan memberkati saya. Berhenti di situ, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Di balik mujizat, Tuhan mau benar-benar kita bertanya, Tuhan, Engkau mau pakai saya selanjutnya sebagai apa? Kita harus peka, saudara. Karena biasanya ketika mujizat diberikan, Tuhan mau ada panggilan dalam kehidupan kita yang betul-betul harus diresponi dan diteguhkan. Ketika Simon Petrus melihat ikan yang begitu banyak, waduh, dari mana ini? Nggak masuk akal, ini jelas-jelas mujizat ini. Pagi hari di mana matahari sudah terbit itu biasa ikan masuk bagian dalam, nggak lagi mau, sudah ya, sangat sulit sekali untuk ditangkap. Tapi ini, wah ya, luar biasa. Ini pasti bukan hanya sekedar guru yang bisa pidato, bisa seminar atau bisa ceramah. Wah, ini Tuhan ini yang bisa mengendalikan keadaan, bisa mendatangkan ikan-ikan. Simon Petrus tersungkur dan berkata, aduh, pergi aja, saya ini orang berdosa. Semua orang takjub karena banyaknya ikan. Sudah dari dulu sampai sekarang ya, orang-orang lebih takjub dengan mujizat berkat-berkat itu ya. Saudara-saudara sekalian, tetapi apa yang Yesus lakukan di balik satu keinginan untuk memberkati Simon Petrus, lalu kemudian di situ ada Yohanes dan Yakobus, kakak beradik anak Zebedeus, tapi ada satu tujuan yang utama, melalui mujizat yang dilihat mereka mengenal, belajar mengenal Yesus sebagai Tuhan, dan Tuhan mau mereka meresponi panggilan. Jangan takut. Mulai dari sekarang kau tidak lagi menjadi penjala manusia, tidak lagi menjadi penjala ikan, tapi engkau akan menjala manusia. Kata-kata itu begitu berotoritas, begitu berkuasa, sehingga dikatakan mereka meminggirkan perahu-perahunya, lalu kemudian mereka meninggalkan segala sesuatu, langsung mengikut Yesus. Saudara, ada berkat di balik ujian. Sekali lagi, berkat itu bukan hanya uang, harta, tetapi yang sangat indah ketika kita boleh dipanggil oleh Tuhan. Ketika kita boleh melayani Tuhan sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah benar-benar setiap kami Tuhan sertai berkati. Tuhan, sepanjang hari ini ada yang sekolah, bekerja, ke kantor, ke toko, ataupun perjalanan keluar kota, Tuhan sertai. Pertemukan kami kembali besok dalam doa pagi membangunkan fajar. Tuhan juga memberkati setiap benih, taburan, persembahan sudah kami berikan Tuhan. Ketika kami diberkati firman Tuhan, kami juga mau memberkati pekerjaan Tuhan di HFC ini supaya semakin luas lagi jiwa-jiwa yang boleh dibawa ke dalam kerajaan surga. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun, menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya kita berkata, amin.